Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magnet rezeki, satu sama terhubung. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang berikan nikmat-Nya kepada kita semua sehingga di malam hari yang berkah ini, yang insyaallah Allah pergilirkan harinya, bulannya, tahunnya. Allah Subhanahu wa taala tingkatkan derajat iman dan takwa kita. Amin. Sudah buat resolusi belum? Belum? Buat resolusi ya. Apa yang akan dibuat, dirancang, dibuat goal settingnya sampai tahun ke depan. Akan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kita dan apa yang akan kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi saat disampaikan tentang jumlah desa yang terbakar, jumlah desa yang dihancurkan. Ada yang ingat nggak jumlahnya tadi? 214. Wah, subhanallah. Ibu tadi ya, menyimak sekali ya. 214. Ada yang nyimak nggak tadi? Ada ya? 214. Ayat ini persis Al-Baqarah ayat 214 adalah satu ayat yang menjadi hiburan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka tadi pas ya disampaikan angka 214 terkejut juga saya karena nama saya ada di situ. Dalam Al-Qur'an boleh kalau ada yang pegang Quran ya, pegang handphone dibuka dalam surat Al-Baqarah ayat 214. Allah Subhanahu wa taala berfirman demikian. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massatuhumul ba'sa'u wad-dharra'u وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب أم حسبتم أن تدخلوا الجنة. Apakah engkau menyangka bahwa engkau akan masuk surga? Am hasibtum an tadkhulul jannah. Surga ini mahal. Maka Allah tanya, apakah engkau menyangka engkau pasti akan masuk surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Padahal belum datang kepada kalian ujian, cobaan, hadangan, tantangan yang datang kepada orang-orang sebelum kalian. Massatuhumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu. Sampai orang yang dapatkan ujian itu merasa berat, merasa terguncang kehidupannya. Wa zulzilu. Allah memilih kata-kata zulzilu. Sama seperti ketika Allah menyebutkan satu surat tentang hari kiamat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Jika bumi diguncangkan dengan seguncang-guncangnya. Jadi, Masya Allah ya, ayat ini salah satunya tentang perjalanan Rasulullah SAW hijrah. Ngepas banget ini ya. Ngepas banget ayat ini ketika Rasulullah SAW naik ke dalam bukit Tur, lalu kemudian ingin sedikit lagi ketahuan sama orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin dibunuh. Pada saat itu Rasulullah SAW walladzina amanu ma'ah, dan orang yang beriman bersamanya yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau berada di gua ini. Pas ada di gua lagi ngumpet, ibaratnya kalau anak kecil ngumpet di bawah meja. Seandainya orang kafir Quraisy melongok ke bawah, pasti ketahuan. Pasti apa? Halo? Pasti ketahuan. Tapi subhanallah, pada saat itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu berguncang bertanya. Ya. Nah, pada saat itu saya yang ditanya, Bu, mata Nasrullah.
Halo. Di mana pertolongan Allah? Di mana pertolongan Allah? Pernah nggak ibu-ibu, bapak-bapak mengalami ujian yang berat? Dihina orang, dipecat dari kerjaan, lalu kemudian dikejar-kejar debt collector, ya, diusir dari rumah kontrakan. Pernah dapat kejadian-kejadian yang berat sampai mengatakan, ya Allah, katanya Engkau dekat ya Allah, katanya ada pertolongan Engkau ya Allah, mata nasrullah, kapan ya Allah pertolongan Engkau? Kejadian itu yang mungkin sekarang dialami oleh saudara kita di Rohingya. Mereka sekarang sedang bertanya, mata nasrullah, di mana pertolongan Allah? Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala langsung menjawab, tidak keluar dari ayat tersebut, ala inna nasrullahi qarib. Ingat, nasrullah itu dekat, ada di depan, gak jauh-jauh. Nasrullah itu ada. Allah Subhanahu wa taala mengirimkan, bukan mengirimkan sejuta malaikat, bukan mengirimkan 200 miliar dari Saudi. Allah tidak mengirimkan bantuan banyak-banyak. Allah hanya mengirimkan 3 makhluk lemah. Halo, masih on? Jam berapa nih? InsyaAllah kita pulang membawa berkah. Berkah apa? Berkah ilmu dari malam ini insyaAllah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah menolong dengan 3 makhluk yang lemah. Siapa saja? 1, laba-laba. Langsung dibuat, ya, gua itu tertutup dengan laba-laba secepat kilat. Yang kedua apa? Makhluk yang kedua, burung apa? Burung merpati. Nah, ini kejadiannya pas ya, malam tahun baru nih, ya. Burung merpati tiba-tiba langsung mengeram di depan gua tersebut. Sudahlah ditutup dengan laba-laba, di depannya ada burung merpati, langsung aja itu bertelur. Langsung semuanya bertelur, ya. Dan kemudian, ya, makhluk yang ketiga. Tahu nggak makhluk yang ketiga? Bantuan Allah yang ketiga ini adalah kesombongan orang kafir. Kesombongan orang kafir. Orang kafir mengatakan, ini ada laba-laba, ini ada burung merpati. Tidak mungkin ada orang yang ada di dalam. Dengan kesombongannya, mereka semua turun dari Bukit Sur dan tidak, ya, menangkap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mudah-mudahan angka 214 desa yang dibakar adalah pertanda dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan menolong rahimnya. Amin. Tapi Masya Allah, kita mesti, ya, memahami bahwa apapun segala yang terjadi sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang beriman, kejadian Rohingya ini biasa. Bagi kacamatanya pakai kacamata apa? Iman. Yang lebih dahsyat daripada Rohingya sudah pernah ada. Yang lebih kejam daripada Rohingya sudah pernah ada. Dan begitulah memang manusia. Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia, lalu kemudian malaikat berkata, "Ya Allah, ya, wasfikud dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak." Ya Allah, Engkau akan menciptakan manusia yang akan menumpahkan darah, merusak di muka bumi, padahal kami selalu bertasbih kepada Engkau. Karena memang setelah itu akan ada Fir'aun, akan ada Namrud, ya, akan ada orang-orang kafir yang akan menghancurkan kaum muslimin. Dan itu sebenarnya biasa. Biasa nggak Bapak Ibu? Jadi kita kalau seandainya dapat kejadian, biasa saja, nggak usah terlalu sedih. Kenapa? Karena semua kejadian baik bagi kaum muslimin. Meninggalnya saudara kita di Rohingya, insya Allah syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Makanya kita berdoa kepada Allah, waktu syahadat ala mautahum ya Rabb. Catatkan kepada mereka syahid di sisi Engkau ya Allah Subhanahu wa taala. Maka
Bagi kita sederhana. Fir'aun membunuh bayi, sekarang mereka membunuh bayi. Kami sudah pernah menghadapinya. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam ketika berdakwah kepada Fir'aun? Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ. Hai Musa, katakanlah kepada Fir'aun kata-kata yang lemah lembut. Masya Allah, udah membunuhi bayi, udah menghancurkan kota, membasmi semuanya, membakar. Nabi Musa disuruh dakwanya dengan apa? Katakanlah kalimat yang lemah lembut kepada Fir'aun. Faqula lahu qawlan layyinan. Katakan kata-kata yang lemah lembut supaya apa? La'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Mudah-mudahan, siapa tahu, la'allahu yatadzakkar, Fir'aun ini akan ingat kepada Allah, aw yakhsha, atau takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kejadian Rohingya ini bagi kita kaum muslimin biasa saja. Tapi malah di tempat itulah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan berkah terbesar untuk kita. Bro, seandainya saya punya permen di kantong celana kanan saya. Nih ada permen di kantong celana kanan, saya buka, loh kok ada permen tapi udah gak ada bungkusnya. Saya kasih nih, udah nempel-nempel sama benang-benang yang ada di kantong celana saya. Ya, saya kasih, ada yang mau? Permen udah gak ada bungkusnya. Saya kasih, ada yang mau? Nah, pas saya buka yang di kantong kiri, loh kok masih ada bungkusnya? Pas saya buka masih ada bungkusnya, masih rapi, ya, tuh permennya masih enak. Saya kasih sama Bapak Ibu, ada yang mau terima? Pas makan di depan saya, bungkusnya diapain? Maunya apa sebenarnya? Kan tadi saya udah kasih nggak ada bungkusnya. Kenapa kok diterima? Ya, yang tadi nggak mau diterima, kan tinggal lep gitu. Kenapa yang ada bungkusnya yang mau diterima? Kenapa coba Bapak Ibu? Apa yang kita inginkan? Yang kita inginkan karena kita mau rezeki yang bersih, betul? Mau permen yang bersih, betul? Maka permen yang bersih tidak mungkin kita terima kecuali dengan bungkusnya. Nggak mungkin, ya. Misalnya saya ngomong sama panitia saya aus nih minum, ya, minta minum. Kemudian panitia ngambil air, ya, pakai tangannya. Ustaz, ini Ustaz. Kan dia maunya air, saya kan maunya air. Tapi mungkinkah itu terjadi? Tidak mungkin. Yang terjadi apa? Yang terjadi pasti bawa bungkusnya itu plastik. Saya nggak mau bungkusnya, yang saya butuhkan airnya. Tapi entah kenapa kok tuh panitia ngasihnya sopan. Bahkan kalau ada orang ulang tahun, kita beliin hadiah, nggak sempet dikadoin, nggak sempet dibungkus, ngomong bersama, maaf ya, nggak sempet dibungkusin. Lah yang dibutuhin sebenarnya hadiahnya atau bungkusnya? Hadiahnya, tapi nggak seru kalau hadiah nggak ada bungkus, betul? Begitulah Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ujian, cobaan, tantangan, hadangan, pembunuhan bahkan. Untuk apa? Untuk meningkatkan derajatnya kaum beriman. Tapi bukan begini. Ketika Rohingya lagi kejadian seperti itu, kita ngomong sama Rohingya, ini cuma bungkusnya, bersyukur aja kepada Allah. Siap. Tapi apa yang kita lakukan? Kita yang tahu kejadian itu, Masya Allah, itu rezeki. Kejadian Rohingya itu rezeki buat kita, orang yang mengerti, mengetahui ada orang yang sedang mendapatkan kesusahan. Di situ rezeki buat kita semua. Bukannya kita senang di atas penderitaan orang lain, tapi begitulah hubungan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rasa cinta seorang manusia kepada manusia yang lain. Udah pernah lihat malaikat belum? Halo? Udah ada yang pernah lihat malaikat? Belum? Waduh sayang,
Ya, ada tuh malaikat yang bisa dilihat setiap hari, namanya malaikat pembawa rezeki. Siapa namanya? Nama malaikat pembawa rezeki siapa namanya? Kok lupa? Malaikat pembawa rezeki siapa namanya? Cuma 10 malaikat namanya siapa? Salah satunya malaikat membawa rezeki. Nah, Mikail. Malaikat Mikail ini ya nama kerennya Michael. Michael ini tiap hari datang pada kita, harusnya kita bisa lihat. Ya. Udah ada yang pernah lihat malaikat Mikail? Belum? Mau dikasih tahu caranya? Halo? Mau dikasih tahu caranya? Caranya begini, jangan berkedip. Malaikat Mikail ini bawa seragam, dia pakai seragam. Dari jauh kelihatan, itu tuh malaikat Mikail tuh. Kelihatan karena dia pakai seragam. Di sini ada tulisan tuh, mirip-mirip ya, Tiki JNE Pos. Memang dia kurir apa? Kurir rezeki. Malaikat Mikail datang dari atas, turun ke muka bumi, pengen kasih rezeki. Siapa yang dapatkan rezeki, dia kasih. Bapak Nasrullah, betul malaikat, ya, betul Pak, kurir Tiki. Ini Pak, silakan tanda tangan di sini. Ini paket hadiah atau paket kurir untuk Bapak. Aduh, mohon maaf, udah kebanyakan bungkus di rumah. Buka dulu bungkusnya, baru saya ambil isinya. Oh, nggak kayak gitu Pak. SOP saya, Bapak yang penting Pak Nasrullah, tanda tangan di sini. Oh, nggak mau saya bilang. Saya udah kebanyakan bungkus di rumah, saya nggak butuh bungkus, saya butuh isinya. Tolong buka dulu, kalau enggak, saya nggak mau tanda tangan. Oh, nggak kayak gitu Pak, SOP-nya. Terus gimana dok? Ya udah, kau pergi deh. Akhirnya tuh malaikat Mikail pergi meninggalkan saya. Kenapa? Ketika diberikan ujian, musibah, cobaan, bungkusnya, saya nggak mau terima. Apa yang terjadi? Malaikat Mikail meninggalkan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang beriman melihat masalah dengan kacamata berbeda. Seragamnya malaikat Mikail itulah masalah, ujian, musibah, cobaan. Jadi kalau seandainya rumah kebakaran, ngomongnya bagaimana? Halo? Rumah kebakaran, ngomongnya gimana? Alhamdulillah malaikat Mikail, bungkusnya aja segede ini, apalagi isinya. Halo? Siap begitu? Yuk kita isi tahun 1439 Hijriah ini dengan mental seperti itu. Kita akan belajar dari Rohingya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang ingin memuliakan mereka. Dulu nggak ada yang tahu Rohingya kayak apa, tapi sekarang dijadikan seminar, sekarang dijadikan sebagai senandung kemanusiaan. Di mana-mana orang ngomongin Rohingya. Dulu nggak kenal orang tentang Rohingya. Dulu orang tidak mempedulikan, tapi sekarang di mana-mana. Maka manusia paling mulia sekarang Rohingya. Manusia paling mulia sekarang Rohingya. Kenapa? Karena malaikat Mikail datang kepada mereka. Sekarang pertanyaannya, bagaimana memanfaatkan malaikat Mikail yang datang? Kemudian rezeki juga datang kepada kita sendiri. Bagaimana caranya? Man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajati. Boleh diulangi? Nah, ulangi pelan-pelan. Man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajati. Man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajati. Barang siapa yang peduli dengan urusan saudaranya, maka Allah yang mengambil semua urusannya. Halo? Barang siapa yang peduli dengan Rohingya, barang siapa yang membantu Rohingya, bagaimana barang siapa yang membantu orang-orang yang sedang berzalimi, maka Allah akan mengambil semua masalah-masalahnya. Allah yang akan menyelesaikannya. Kana Allah fi hajati. Allah bersama hajatnya. Masya Allah. Jadi bagi Rohingya biasa saja. Bagi tentara Myanmar kita doakan. Doakannya apa?
Doakan mudah-mudahan tentara Myanmar dapat hidayah. Amin. Dalam hati kita, faqula lahu qawlan layyinan. Katakan lemah lembut dalam hati kita, ya Allah, mudah-mudahan mereka dapat hidayah. Bisa ya orang ngebunuh dapat hidayah? Wallahu a'lam. Ujungnya bisa jadi kayak Fir'aun, tapi ujungnya bisa juga kayak Hindun. Tahu Hindun? Halo? Tahu Hindun? Hindun ini ketika perang Uhud menyewa seorang budak Wahsy. Dia tembak itu dengan tombaknya, lalu kemudian ketika meninggal Hamzah bin Abdul Muthalib, kemudian dibelek, kemudian dibuka ke jantung dan hatinya, dikunyah-kunyah sama Hindun. Saking dendamnya Abu Jahal, ayahnya meninggal dunia karena Hamzah bin Abdul Muthalib. Lalu kemudian dikunyah-kunyah. Dendam. Apa yang terjadi? Di ujungnya Hindun masuk Islam. Di ujungnya Hindun masuk Islam. Maka ada sebuah hadis ketika malaikat ini tertawa. Kenapa udah ketawa ini malaikat? Ya? Saya nggak bisa bayangin nanti Hamzah di surga, kalau Hindun masuk surga, kamu ngebunuh aku ya waktu itu ya. Kamu kunyah-kunyah aku ya. Iya ya, sekarang kita pun dua-duanya masuk surga ya. Kita nggak tahu bagaimana ujungnya Aung San Suu Kyi. Loh ya. Kita nggak ngerti ujungnya. Kita doakan mudah-mudahan dapat hidayah. Tapi kalau nggak dapat hidayah, ya mungkin takdirnya ya, dipercepat oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk masuk ke dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sebelum dia meninggal dunia terus kita doakan. Maka buat orang yang zalim tetap kita doakan kebaikan. Tapi kalau udah kebangetan, ya boleh juga doakan sedikit-sedikit. Tapi ya inilah pesannya Allah Subhanahu Wa Taala terhadap Fir'aun saja mengungkapkan kalimat yang baik. Buat yang meninggal dunia, buat Rohingya yang terzalimi, 1000 orang yang meninggal mati syahid, orang-orang yang sedang terusir dari kotanya, maka ini menjadi berkah buat kita semua. Berkah untuk apa? Berkah untuk mengeluarkan semua yang kita miliki. Jadi sekarang ini kalau ada yang punya utang nggak lunas-lunas, halo, punya utang nggak lunas-lunas, piutang nggak kebayar orang, proyek kok nggak beres-beres, mungkin saat ada orang yang terzalimi kita nggak mau bantuin dia. Maka Allah nggak peduli dengan hajatnya. Tapi ketika kita peduli, maka Masya Allah ini semua datang ke sini mudah-mudahan tanda kita peduli, amin. Kita datang ke sini tanda kita peduli, amin. Maka keluarkan semua yang kita miliki untuk apa? Bilang sama Allah, ya Allah, saya sudah menjalankan hadis Rasulmu, man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajati. Barang siapa yang peduli dengan urusan seorang mukmin, seorang saudaranya, maka Allah yang akan mempedulikan urusannya. Maka ya Allah, saya punya utang 4 miliar. Ada Rohingya keluarin 4 juta. Ya Allah, boleh nggak ya Allah syukur ya Allah. 4 juta, tapi lunas 4 miliar ya Allah. Boleh nggak transaksi begitu? Boleh-boleh saja minta sama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting niatnya ikhlas, nggak dikasih tahu yang lain. Kalaupun dikasih tahu yang lain, jaga hati. Jaga hatinya ya Allah. Ya, saya ini betul-betul tujuannya untuk apa? Untuk supaya engkau memberesi urusannya saudara-saudara kami di Rohingya dan juga urusan-urusan kami di Indonesia. Ada orang yang bilang kayak gini, udahlah urusan di Indonesia banyak, kenapa ngurusin Rohingya? Malahan ya. Di situ kekuatan. Dalam sebuah hadis, dalam sebuah ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasassah. Mereka lebih mendahulukan saudaranya dibandingkan dirinya. Wa yu'thiruna ala anfusihim, mendahulukan orang lain daripada dirinya. Walau kana bihim khasassah, padahal dia lebih membutuhkan. Maka mudah-mudahan kita doakan semoga Bang Fadli dari pagi ini insyaallah juga para gitarisnya yang enak banget yang kita dengarkan tadi mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Mudah-mudahan tadi senada ya yang perform tadi ya yang Masya Allah sampai masuk dalam hati kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berkahi kita semua.
Mudah-mudahan semua tim Dokter Duafa yang hadir pada malam hari ini dan juga yang tidak hadir, yang ada di back office-nya, semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi seluruh kehidupannya. Amin. Ya. Mudah-mudahan semua yang hadir setiap detiknya berada di tempat ini, Allah Subhanahu wa taala jadikan Allah yang mengurusi kita semua. Jangan sampai begini, kita ditinggalkan sama Allah Subhanahu wa taala. Allah nggak mau ngurusin kita. Allah nggak mau, terserah. Kamu punya utang, kamu punya piutang, kamu punya proyek, kamu punya negara yang lagi banyak korupsi, kamu lagi punya banyak negara yang lagi banyak ya kemaksiatan. Aku nggak peduli. Kenapa? Karena kamu nggak peduli dengan bangsaku. Karena kamu nggak peduli dengan hambaku di tempat yang lainnya. Silahkan kerjain sendirian. Aku nggak mau bantu sama sekali. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai. Nah, kalau kita tarik kepada diri kita, jangan sampai Allah mengatakan kepada kita, terserah Nas, ente banyak utang, terserah, urusan ente Nas. Ente piutang nggak dibayar orang, terserah Nas, itu urusan ente. Anak kagak mau turut campur sama urusan ente, karena ente juga nggak mau peduli sama orang. Jangan sampai begitu. Makanya dalam Al-Quran yang tadi ini memang nih Masya Allah ya, ayatnya berkelindan dengan hijrah. Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ya, penutup ya dari taklim kita malam hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri melihat apa yang dilakukan untuk hari esok. Nah, sekarang momennya Hijriah, yuk kita lihat apa yang kita sudah persiapkan untuk hari esok. Mudah-mudahan hari esok kita menjadi hari esok yang baik. Amin. Maka hari esok yang seperti apa? Hari esok yang ya, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Jangan sampai kalian menjadi orang yang melupakan Allah lalu Allah melupakan kalian. Lupa sama Allah, lupa sama rohiyah, sama dengan lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Lupa dengan orang-orang yang terzalimi, sama. Ya. Lupa dengan masjid, lupa dengan meramaikan ya syiar-syiar Allah, ini juga merupakan lupa kita kepada Allah. Jangan sampai menjadi seperti ini, maka Allah akan melupakan kita. Sungguh tidak sama ahli neraka dengan ahli surga. Ya. Siapa itu ahli surga? Ahli surga adalah orang yang beruntung dalam kehidupan dunia, diberikan keberkahan, kejayaan, kemuliaan. Penghasilannya minimal 5 miliar per bulan. Amin. Percaya nggak? 5 miliar per bulan. Amin. Tapi tukar 4 miliar 997-nya dengan surga. Mau? Ya. Tapi ada orang yang nggak ditukar sama Allah, tapi di dunia dapat, di surga dapat. Karena Umar bin Khattab penghasilannya 233 miliar per bulan. Itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kita 5 miliar per bulan masih terlalu kecil, insyaallah. Tapi seberapapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan, kita keluarkan untuk saudara kita supaya Allah ingat kita. Mudah-mudahan dalam malam yang berkah ini, malam Muharram, saat orang lain tertidur, saat orang lain tidak mengingat sama sekali malam ini, kita semua mengingat malam ini. Memang tidak ada istimewanya malam ini, ya, sama dengan malam-malam yang lain.
Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan malam ini sebagai satu penanggalan terbaik bagi umat Islam. Maka kita syukuri. Sebagai bentuk syukur kita hadir. Mudah-mudahan dengan kita mengingat hari ini, Allah pun mengingat kita di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ya. Sedekahnya sudah selesai semua? Belum, ya. Yuk sama-sama kita buktikan. Kita buktikan, ya. Tadi juga saya sudah mengajak saudara-saudara yang ada di Telegram, ya. Sudah masuk Telegram semua belum nih? Ada yang belum masuk? Ada yang belum masuk? Kalau belum masuk, ya segeralah bertaubat. Ya, langsung masuk. Silakan masuk ke Telegram, ya. Di sana akan ada banyak sekali, ya, ilmu-ilmu yang sudah saya sampaikan, ya. Bismillah, silahkan yang bersedekah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkahi kita semua. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Semua salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salamullah ala Yasin Habibillah. Allahumma salli wa sallim alaihi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا ناعما حمدا شاكرا حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المحمد. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم ويا مجيب دعوة المضطرين رحمنا الدنيا والآخرة ورحمهما أنت ترحمنا فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمتك من سواك. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim. Inilah kami ya Allah, datang dari berbagai tempat ya Allah, datang dari beberapa penjuru ya Allah, melawan kemalasan kami, melawan hujan ya Allah. Kami datang ke masjid-Mu ya Allah, dalam undangan untuk memuliakan saudara kami di Rohingya ya Allah, dan juga untuk memuliakan malam-Mu ya Allah, malam di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikejar-kejar dan ingin dibunuh, lalu Kau selamatkan ya Allah dalam peristiwa hijrahnya ya Allah. Maka ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, muliakan kami semua yang hadir di tempat ini ya Allah, muliakan kami semua yang hadir dan mendukung acara ini ya Allah. Mudahkan juga saudara-saudara kami yang belum sempat hadir ya Allah. Maka ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sungguh betapa banyak dosa yang telah kami lakukan di waktu-waktu yang lalu ya Allah. Dosa kami di tahun yang sebelumnya ya Allah, di 1438 Hijriah ya Allah. Mata kami berdosa ya Allah, mata kami melihat yang maksiat ya Allah, mata kami melihat yang Kau haramkan ya Allah, mata kami yang harusnya melihat ayat-ayat-Mu ya Allah, mata kami yang harusnya melihat keajaiban dari kemuliaan-Mu ya Allah, tapi kami gunakan ya Allah mata kami untuk melihat maksiat ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, padahal sungguh nanti di yaumil akhir bagi mereka-mereka yang telah diberikan mata namun tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah akan ditusuk dengan paku panas berbara, tembus dari depan ke belakang kepalanya ya Allah. Maka ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, lindungi mata kami ya Allah, ampuni mata kami malam ini ya Allah. 80% dosa masuk lewat mata. Betapa banyak ulama yang beruntung, mereka mengaku beruntung karena matanya buta ya Allah.
karena mereka sudah tidak lagi melihat yang maksiat. Tapi kami semua yang hadir di sini melihat ya Allah, tapi malah kami gunakan mata kami untuk bermaksiat kepadamu ya Allah. Maka di malam yang mulia ini ampuni mata kami ya Allah, telinga kami ya Allah setiap hari berdosa ya Allah. Telinga kami setiap hari mendengarkan aib-aib saudara kami dalam ghibah, gosip ya Allah, membicarakan keburukan saudara-saudara kami, mendengarkan lagu-lagu, mendengarkan nyanyian-nyanyian yang bermaksiat kepadamu, yang tidak taat padamu ya Allah, mendengarkan ya Allah kesibukan-kesibukan dunia, sementara ketika telinga kami mendengarkan azan ya Allah, ketika telinga kami mendengarkan azan ya Allah, kami tutup telinga kami sibuk dengan kehidupan dunia kami. Ketika telinga kami mendengarkan Al-Quran, kami tidak khusyuk ya Allah dengannya, kami tidak masuk ke dalam kenikmatan Al-Quran ya Allah. Maka ya Allah ya Rahman ya Rahim, Engkau telah bersabda melalui Nabi-Mu, bagi mereka-mereka yang telah diberikan telinga namun tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, akan Allah akan tetesi dengan timah panas berbara, tembus dari telinga kanan ke telinga kirinya. Maka ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni telinga kami ya Allah, ampuni telinga kami yang telah mendengarkan aib-aib saudara kami ya Allah, ampuni telinga kami yang telah melalaikan azan dan ayat Al-Quran-Mu ya Allah. Di tahun yang baru ini ya Allah, jadikan telinga kami telinga yang lebih taat kepadamu ya Allah, telinga yang lebih mengingatmu ya Allah, telinga yang tidak sedikit pun melupakanmu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami memiliki lisan ya Allah, mulut dan lidah ya Allah. Betapa banyak mulut dan lidah kami ini menyakiti perasaan saudara kami yang lain ya Allah, berbohong, berdusta, fitnah, mengadu domba, dan berkata-kata kasar, berkata-kata yang jorok, berkata-kata yang membuat Engkau murka ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, maka bagaimana nanti nasib kami di yaumil akhir ketika mulut kami dikunci ya Allah, kemudian tangan berbicara ya Allah, dan kaki menjadi saksi atas dosa-dosa yang kami lakukan ya Allah. Maka ya Allah ya Rahman ya Rahim, malam ini kami mengais rahmat-Mu ya Allah. Ampuni lisan kami, ampuni tangan kami, ampuni kaki kami, ampuni mata telinga kami ya Allah, ampuni pikiran kami yang berpikir yang tidak baik pada orang lain ya Allah, ampuni hati kami ya Allah yang penuh ria, ujub, takabur, sombong, sum'ah, minta dipuji, lebih senang dengan dunia daripada akhirat. Ampuni hati kami ya Allah yang penuh dengan kemaksiatan ya Allah, ampuni hati kami yang kami tutupi dengan dosa-dosa ya Allah. Padahal nanti di yaumil akhir hanya hati yang dipenuhi dengan kalimat la ilaha illallah sajalah yang bisa menyelamatkan ya Allah. Maka ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikan hati kami bisa lebih khusyuk dalam solat ya Allah, jadikan hati kami jadi lebih taat ya Allah, jadikan hati kami hati yang baru ya Allah, jadikan hati kami hati yang lebih santun pada saudara kami yang lain ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah kepada kedua ibu dan bapak kami ya Allah, kedua orang tua kami ya Allah. Ibunda kami telah melahirkan kami, telah mengandung kami 9 bulan 10 hari, makan susah, minum susah, tidur susah, sholat susah ya Allah. Kami menendang-nendangnya di perutnya ya Allah. Tapi ketika kami besar, kami durhaka kepadanya ya Allah. Kami pernah membuatnya tersinggung ya Allah, kami pernah membuat ibu kami menangis ya Allah, kami pernah membuat ibu kami kecewa ya Allah, kami pernah membuat ibu kami menyesal melahirkan kami ya Allah. Betapa banyak ya Allah anak-anak yang bahkan membakar ibunya sendiri ya Allah. Mungkin kami tidak membakarnya secara fisik, tapi kami membakar hatinya ya Allah.
Kami telah membuatnya kecewa ya Allah. Setiap hari ibu kami berdoa agar kami menjadi anak soleh dan soleha ya Allah. Tapi kami sekarang tidak menjadi anak yang soleh dan soleha untuk mereka ya Allah. Ampuni ya Allah dosa kami kepada ayah kami ya Allah. Dia telah mencari nafkah dengan berat ya Allah. Satu demi satu rezeki dikumpulkan untuk membiayai kami ya Allah. Tapi kami sadar ya Allah, tahun-tahun yang lalu kami pernah mengecewakan ayah kami. Kami pernah membuat ayah kami tersinggung ya Allah. Kami pernah membuat ayah kami kecewa ya Allah. Lalu bagaimana jika kedua manusia mulia itu tidak memaafkan kami ya Allah? Bagaimana seandainya kedua manusia mulia itu tidak memaafkan kami? Maka sungguh nerakalah tempat kami. Jika mereka tak meridhai kami ya Allah, lalu bagaimana Engkau meridhai surga bagi kami ya Allah? Maka ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni dosa kami kepada kedua orang tua kami ya Allah. Mudahkan ya Allah, jadikan tetes air mata yang mengalir pada malam ini di tempatmu yang mulia ini ya Allah, mengetuk pintu ridho ibu dan ayah kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, dosa kami lebih banyak ya Allah daripada butiran pasirmu di pantai ya Allah. Dosa kami lebih banyak ya Allah daripada bintang ke bintang di langitmu ya Allah. Tak ada kalimat istighfar yang cukup ya Allah untuk memintakan ampun kepada dosa-dosa kami ya Allah. Maka ya Allah ya Rahman ya Rahim, jangan keluarkan kami dari masjid ini kecuali Kau telah ampuni seluruh dosa-dosa kami ya Allah. Jika malam ini yang merupakan malam yang mulia, Engkau tak ampuni dosa kami, lalu kapan ya Allah Engkau akan mengampuni dosa kami ya Allah? Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni kekurang pedulian kami terhadap saudara-saudara kami yang sedang dibantai ya Allah. Ampuni kekurang pedulian kami terhadap saudara-saudara kami yang dibunuh ya Allah. Ampuni ya Allah, mungkin karena dosa-dosa kami maka 1000 saudara kami di Rohingya dibantai ya Allah, tanpa kami mampu ya Allah, tanpa kami mampu membantu mereka ya Allah. Di zaman Islam mulia ya Allah, satu wanita saja jilbabnya terlepas, mereka diusir dari Madinah ya Allah. Tapi sekarang ini 1000 saudara kami di Rohingya dibunuh, dibantai, dibakar, dihabisi rumahnya. Tapi kami tak mampu berbuat apa-apa ya Allah. Mungkin itu karena dosa kami ya Allah. Maka kami sekarang berada di zaman yang seperti itu ya Allah. Mungkin karena dosa-dosa kami ya Allah, sehingga kami mampu melihat yang seperti itu tanpa meneteskan air mata ya Allah. Mungkin di saat kami banyak dosa ya Allah, kami berhadapan dengan saudara-saudara muslim kami yang lainnya ya Allah, malah kami berdebat di dunia sosial ya Allah. Kami berdebat dengan saudara kami seakan kami tidak punya hati ya Allah. Maka ya Allah yang Rahman ya Rahim, titipkanlah hati yang lembut pada hati kami ya Allah. Titipkanlah hati yang lembut dalam jiwa kami ya Allah. Titipkanlah hati yang lembut ya Allah, sehingga kami mampu menolong dan membantu saudara-saudara kami yang lain ya Allah. Maka ya Allah ya Rahman ya Rahim, jangan lupakan kami ya Allah. Jangan jadikan kami manusia yang melupakan Engkau lalu Engkau melupakan kami ya Allah. Maka ini kami ya Allah mengingat Engkau di waktu-waktu terbaik ya Allah. Maka ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah seluruh dosa-dosa kami ya Allah. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Ya Allah, muliakan Islam dan kaum muslimin ya Allah. Muliakan Islam dan kaum muslimin ya Allah. Muliakan Islam dan kaum muslimin ya Allah. Jika Islam dan kaum muslimin hina ya Allah, jangan jadikan kehinaan itu karena dosa-dosa kami ya Allah. Allahumma ansur ibadakal mazlumin fi rahimnya ya Allah.
اللهم انصر عبادك المظلومين في رحمك يا الله. اللهم انصر عبادك المظلومين وأنزل السكينة عليهم واكتب الشهادة على موتاهم واغفر لنا ولهم وثبت قلوبنا وإياهم على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا. اللهم إنا نسألك عملا متقبلا ونسألك دعاء مستجابا ونسألك ذنبا مغفورا ونسألك توبة نسوها ونسألك توبة نسوها ونسألك توبة نسوها وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب والفوز بالجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. بالله التوفيق والهداية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Insya Allah Anda adalah makhluk yang ajaib, tinggal kita sempurnakan faktor-faktornya. Dan insya Allah dalam video-video berikutnya kita akan lanjutkan materi ini sampai Anda menemukan potensi terbesar diri Anda dan menjadi makhluk ajaib sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan untuk Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.